Salam sejahtera buat semua warga bangsa. Hari ini kita mendengar lagi berita-berita tentang bagaimana institusi kepolisian terus mendapatkan sorotan. Dan itu sebetulnya karena ulah daripada anggota kepolisian itu sendiri. Jadi kalau kita melihat hari-hari terakhir ini, ya anggota kepolisian itu banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan kesalahan ya. Ya mungkin kita bisa memaparkan yang masih segar saja pun dalam ingatan kita, itu ada beberapa peristiwa yang baru saja terjadi ya. Misalnya pemerasan peristiwa DWP, kemudian ada pemerasan AKBP Bintoro, lalu kemudian dari Polres Semarang ada berita yang kurang sedap, yaitu 2 polisi dengan ada 1 oknum sipil melakukan pemerasan terhadap 2 sejoli ya, yang sedang ya mungkin sedang memadu kasih, lalu kemudian diambil kesempatan oleh mereka ini, Aibtu dan Aibda itu, ya mereka memeras padahal nilainya pun tidak besar, nilainya cuma 2,5 juta ya. Kemudian karena diteriaki oleh si korban, lalu kemudian masyarakat datang berkumpul, yang lucunya masih sempatnya mengacungkan pistol untuk menakut-nakuti masyarakat. Ya tujuannya mungkin untuk lari dari kerumunan, lari dari kepungan masyarakat itu. Ya itulah yang dikerjakan oleh polisi yang 2 orang itu dari Polres Semarang. Nah, tetapi jangan juga salah, jangan juga lupa sekarang ini ada info yang tidak enak juga. Ya berita yang tidak sedap juga datang dari Sumatera Utara yang kami dengar dari pemberitaan, datangnya dari Polres Labuan Batu. Di Polres Labuan Batu itu ada bandar narkoba yang tertangkap. Kalau tak salah 2 orang tertangkap bandar narkoba ini. Ternyata dia bernyanyi. Dia katakan bahwa selama ini dia memberikan setoran kepada polisi dan nilainya sangat besar. Menurut kami itu termasuk besar untuk tiap bulan rutin. Katanya dia memberikan 160 juta tiap bulan. Yang sedikit terbaca kami beritanya itu diserahkan ke Kasat. Melalui Kasat mungkin dibagi-bagi, nggak tahu dibagi ke sampaikah itu ke Kapolres, atau mungkin Kasat bagi-bagi ke bawah. Sedih kan cerita ini? Ya tapi itulah. Nah makanya ketika dalam bahasan-bahasan kami di awal itu, kami katakan kenapa peristiwa-peristiwa ini terjadi. Kalau menurut kami kan ini bukan ujuk-ujuk gitu, bukan tiba-tiba terjadi. Jadi memang sudah sekian lama institusi kepolisian ini bobrok. Sudah sekian lama. Kalau dikatakan misalnya ya itu oknumnya, ya memang oknum, tapi kan oknum itu ada di institusi, dan institusi itu sudah ada satu, seperti sudah tersistem. Sudah tersistem orang-orang itu biasa melakukan kenakalan itu, biasa menyalahgunakan kewenangan mereka. Ya, tadi kami mendengar sedikit paparan dari Pak Sugeng Teguh Santoso itu. Ya, menurut beliau paling tidak ada 6 lubang atau ada 6 celah untuk dimanfaatkan oleh pihak kepolisian mencari duit tidak benar maksudnya kan. Ya mulai dari laporan polisi, mulai dari penetapan tersangka, gelar perkara, kemudian nanti untuk mencoret supaya tidak jadi tersangka, pengiriman tahap 2, penangguhan penahanan, macam-macam lah.
yang bisa. Lebih dari itu, sebetulnya kalau kita mau melihat di lapangan itu banyak sekali peluang-peluang mereka untuk korupsi, untuk melakukan kejahatan. Karena memang ya secara undang-undang memang diatur begitu luasnya cakupan pekerjaan kepolisian ini. Jadi mulai dari orang yang hidup sampai orang yang mati itu menjadi urusan polisi. Ya apa sajalah kalau kita mau paparkan di dalam undang-undang itu banyak sekali. Nah, kewenangan yang begitu besar itu ya, dan persinggungan langsung terhadap masyarakat itu yang membuat polisi itu jadi merasa dibutuhkan dan merasa dia yang menentukan. Lalu di sanalah muncul tawar-menawar untuk mempengaruhi keputusan-keputusannya. Nah, ditambah lagi saya katakan tadi, institusi di mana dia ada sudah tersistem. Kebobrokannya itu sudah tersistem. Kenapa saya katakan sudah tersistem kebobrokannya? Kan tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa kalau orang mau masuk polisi dia bayar. Polisi mau naik jabatan dia bayar. Kemudian polisi mau naik pangkat dia bayar. Gitu kan? Itu kan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Jadi mulai dari masuk polisi dia harus mengeluarkan uang, kemudian nanti untuk naik pangkat dia mengeluarkan uang, setelah naik pangkat dia harus ada jabatan, untuk mendapatkan jabatan dia mengeluarkan uang. Jadi mulai terpikir olehnya, kalau untuk itu semua dia mengeluarkan uang, terus bagaimana mengembalikannya? Karena uang yang dia keluarkan juga tidak kecil. Ya, melalui jabatan yang dia punya lah bisa mengembalikan uang itu. Karena kalau melalui gaji kan tidak mungkin. Jadi yang kami bilang tadi, kembali lagi bahwa sistemnya itu, atau katakanlah kewenangan-kewenangan yang begitu besar yang ada pada dia, membuat dia terpengaruh, tergiur untuk menyalahgunakan jabatan itu. Nah, mungkin kalau kita katakan kita ingin mendapatkan polisi yang bersih seutuhnya 100%, ya itu memang tidak mungkin. Tetapi paling tidak kan kalau sekarang ini hampir semua saya rasa kalau di Polsek, di Polres, di Polda, permainan-permainan itu ada. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini sekarang pun terjadi negosiasi-negosiasi. Ketika kita bicara ini pun mungkin di sana sini masih terjadi negosiasi, hanya belum tertangkap, hanya belum terungkap. Jadi ada terus itu. Nah, ini mungkin satu hal kalau menurut saya tentu juga menjadi pengharapan kita semua, maunya dari atas dulu bersih. Jadi artinya kalau dari atasnya bersih, untuk menegakkan hukum itu kan gampang. Jadi kira-kira bahasa sederhananya begini, atasannya bisa ngomong begini, saya aja yang menjadi pimpinan, saya aja yang menjadi bos kalian di sini, saya menaati hukum. Apalagi kalian yang menjadi bawahan saya. Kalau kalian tidak menaati hukum, saya tindak. Karena saya pun kalau tidak menaati hukum, saya rela untuk ditindak. Harus begitu. Jadi tidak kita dengar lagi cerita-cerita kalau atasan melakukan kesalahan, ya itu ditutupi karena mungkin atasan itu punya teman dengan atasannya lagi. Berani nggak seperti itu? Itu jadi PR yang besar juga sebetulnya. Karena kan keengganan sesama anggota, sesama kolega, mungkin sesama satu angkatan kah namanya, ada hubungan keluarga kah namanya, itu memang kan berat untuk menindak itu. Nah, polisi yang berani tegas seperti itu sebetulnya yang kita butuhkan. Jadi memang ya dia harus siap tidak populer gitu. Dia harus siap mungkin bahkan dibenci oleh rekan-rekannya.
dibenci oleh keluarganya ketika dia dengan tegas menerapkan hukum, pastilah dia dibenci. Memang itu satu konsekuensi dari sebuah tindakan yang tegas kan. Karena kan memang manusia ini tidak suka dengan orang benar. Yang kita manusia suka atau senang dengan orang baik kan. Dan orang benar kita nggak suka. Kenapa? Karena kalau orang benar itu dia menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah kalau sesuai dengan ketentuan yang ada, pahit pun itu dia harus kerjakan. Tapi kalau orang baik, lain lagi konteksnya kan. Gitu. Jadi kita lebih senang dengan orang baik daripada orang benar. Mencari orang benar ini yang saya rasa masih sulit kita dapat di kepolisian. Ya paling-paling kita hanya mendengar Pak Hugeng ya, satu-satunya polisi katanya yang, bukan satu-satunya, maksudnya ya sampai saat ini polisi yang baik yang diakui Pak Hugeng gitu. Kalau selebihnya kan jadi bahan-bahan ejekan saja. Apa saja memang dipermainkan untuk mencari uang. Salah satu contoh misalnya ya, kami mengingat dalam pengurusan SIM itu kan luar biasa, praktek mengemudi itu dibuat begitu rupa dan rasanya nggak mungkin orang bisa lulus dengan praktek SIM yang seperti itu ya. Mengendarai sepeda motor dan mobil itu dengan belokan-belokan, tikungan-tikungan yang tajam, itu tidak mungkin dan akhirnya tidak ada orang yang lulus. Nah sebaliknya kita nggak perlu belajar itu, bahkan kita belum pandai pun ya mengemudi ya bisa, karena ada saluran atau ada channel yang dibangun di sana. Itu contoh-contohnya. Nah, bagaimana bisa itu diminimalisir? Itu tadi, bagaimana caranya agar polisi yang menjabat atau yang memimpin benar-benarlah menjadi teladan. Mulai dari pucuk pimpinan turun sampai ke bawah. Saya rasa itu supaya tidak terlalu sering ya. Saya katakan tidak terlalu sering karena kalau dikatakan tidak ada lagi kita mendengar polisi yang bermasalah, itu rasanya tidak mungkin. Tapi supaya tidak terlalu sering kita mendengar polisi bermasalah, ya mungkin yang kami sampaikan itu tadi patut untuk didengar para pimpinan. Terima kasih. Selamat siang.